Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 30-35. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan coba-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Pada suatu waktu, seorang anak kecil berdiri di bawah sebuah pohon besar. Sembari menatap ke arah dedahanan pepohonan, ia menangis hingga terseguk. Tak lama kemudian, lewatlah seorang pria parubaya yang tergerak hati untuk menyambangi anak tersebut. Ia mendekat dengan tenang sembari bertanya, "Adik, kenapa menangis?" Dengan suara yang lemah dan serak, anak itu menjawab, "Balanku tersangkut di atas, Om." Setelah menyadari permasalahan yang mudah untuk diselesaikan olehnya, si pria parubaya itu pun segera mencari pijakan kaki guna menambah tinggi tubuhnya demi meraih ujung benang balon. Melihat balonnya akan segera kembali, si anak pun mulai berhenti menangis dan menghapus basah air mata pada pipinya dengan lengan kecilnya yang agak kotor. Sembari menunduk agar matanya sama rata dengan mata si anak, sang pria parubaya segera memberikan balon itu kepada si anak. Anak itu pun girang bukan main. Melihat kondisi sudah membaik, si pria pun beranjak pergi. Ia mengusap kepala anak kecil itu sembari berkata, "Dijaga baik-baik balon kamu ya, jangan sampai lepas lagi." Namun tangisan si anak sontak terpecah, bahkan jauh lebih besar dari persoalan balon. Si pria ketakutan dan bertanya, "Kamu kenapa?" Si anak menjawab dalam sunggukan, "Aku ingat Papa. Dia selalu usap kepalaku kalau mau pergi. Papa udah lama ke surga dan aku gak pernah lagi dapat usapan itu sampai barusan." Sahabat Alkitab, cerita di atas merupakan sebuah rekaan kisah sentimental tentang ingatan dan pengalaman yang sangat bernilai yang dimiliki oleh seorang manusia. Terdapat sedikit banyak hal yang tidak dapat kita lupakan begitu saja. Apalagi jika pengalaman tersebut berisikan tindakan inisiatif penuh kepedulian dan kehangatan kasih dari seseorang yang begitu dekat dengan kita. Semua itulah yang perlu dipertahankan dalam memori agar relasi tetap bertahan, bahkan terbentuk menjadi semakin kokoh. Wejangan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel memang berisikan peringatan tentang bahaya kecenderungan yang dapat dilakukan oleh mereka kepada Tuhan. Ada masa di mana orang Israel akan meninggalkan Tuhan, dan memang betul terjadi. Dan mereka lebih memilih untuk hidup dalam keberdosaan. Namun pada waktu itulah mereka justru akan menyadari tentang pengalaman relasi yang indah dengan Tuhan. Mereka mengingat masa ketika mereka hidup secara intim dan menikmati jamuan kasih yang begitu inisiatif dari Allah sejati. Sahabat Alkitab, tidak perlu diragukan lagi bahwa perikop ini menampilkan bukti ketak terbatasan kasih Allah bagi setiap manusia yang selalu ingin berbalik kepadanya. Namun perikop ini juga menampilkan kepada para pembaca tentang pembelajaran agar tidak menyia-nyiakan kasih Allah yang tak terbatas tersebut. Kasih Tuhan memang tak terbatas dan kuasa pengampunannya selalu memulihkan. Namun jangan biarkan kita terlena dengan kebebalan hingga justru semakin terhempas dari kasih-Nya dan terhilang dalam penyesalan yang tak dapat lagi diubah. Lagi pula, mana yang Anda pilih? Menikmati kasih Allah sebagai pengalaman kekinian yang terus-menerus kita rasakan? Atau justru kita menikmati kasih Allah hanya sebagai sebuah pengalaman ingatan masa lampau? Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami
untuk benar-benar menghargai, menjaga, dan merawat relasi yang Tuhan bangun dengan kami. Ini adalah sebuah keistimewaan, satu hal yang perlu terus kami nikmati dan kami jaga dengan ungkapan syukur dan kebertanggungjawaban. Biarlah iman kami selalu terawat di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.